Halo para kaum perbahan, selamat datang kembali di BM Movie. Oke, di video kali ini Popan akan menceritakan sebuah film yang menarik ini guys. Film ini berjudul The Gigolo. Kalian pasti udah pada tahu apa itu gigolo kan? Jadi intinya film ini menceritakan seseorang yang berprofesi sebagai gigolo. Buat kalian yang nggak tahu apa itu gigolo adalah seorang jable cowok guys, alias pelacur pria ya. Ya gitulah intinya. Ya udahlah, daripada lama-lama mending kita langsung aja ke videonya ya guys. Di awal film ditunjukkan seorang pria kaya perkasa yang sedang berolahraga. Lalu ia pun dengan keren menunggangi mobil Ferrari-nya. Ia pun berbicara bahwa dirinya bukanlah orang kaya atau anak miliarder tapi bisa naik Ferrari. Ya dikarenakan dia gigolo gitu ya guys. Dan film pun dimulai dengan judul The Gigolo. Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Fung, atau kita panggil saja dia Fang. Ia terlahir dari keluarga yang miskin atau bisa dikatakan biasa aja guys. Lalu datanglah ibunya yang membantunya untuk mengurus daging bebek tersebut. Iya, ibunya adalah tukang daging bebek. Si Fung ini atau Fang ini lalu minta duit sama emaknya buat bayar uang les. Karena emaknya nggak punya duit dan bapaknya juga nggak tahu pergi kemana, emaknya pun nyuruh pinjem sama saudara sepupunya si Fang ini. Singkat cerita, Fang mengunjungi saudara sepupunya. Saudaranya ini punya bar atau semacam diskotik itu. Lalu si Fang pun diberi pinjaman. Setelah itu, sepupunya ini menyuruh Fang untuk kerja aja daripada nerusin sekolah terus kasihan ibunya. Si Fang ini nggak mau karena masih kepengen sekolah. Lalu datanglah salah satu kenalan sepupunya bernama Michelle. Ia pun menggoda-goda si Fang. Karena si Fang ini niatnya cuma minjem duit doang, Fang pun hanya diam. Lalu datanglah dua orang lagi. Ceweknya ini bernama Yoyo dan cowoknya bernama Chris. Jadi si Yoyo ini lagi pakai jasa gigolonya si Chris ini gitu. Dan jelas banget kalau si Chris ini adalah gigolo yang cukup dikenal juga. Saat Michelle mulai meraba-raba Fang, Fang pun langsung cabut untuk balik. Keesokan harinya Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Fang ternyata mempunyai seorang pacar yang cantik bernama Jolie. Fang pun tebar-tebar pesona. Lalu si Jolie ini ditawarin buat main ke pesta sama Peter. Jadi si Peter itu kayak berandalan sekolah gitulah. Jolie pun nolak dan mau main ke rumah si Fang aja. Si Peter langsung kesel dan akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, saat Fang dan temannya di loker, temannya menemukan sejenis narkotika di lokernya Fang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya langsung menyembunyikan benda itu di selangkangannya atau di sempak si Fang gitu. Guru tersebut mengecek loker Fang. Akhirnya si guru nggak nemuin apa-apa dan si Peter itu langsung kebingungan karena benda haramnya hilang dari loker Fang. Bangke, memang mentang-mentang otongnya gede anjir. Sepulang sekolah, Fang pun pacaran sama Jolie. Fang pun ngajak Jolie nonton kaset dan filmnya ini film biru anjir. Tapi saat Fang berusaha masukin otongnya, maknya pun datang dan kaget melihat mereka berdua. Tapi anehnya maknya pun ini kagak marahin mereka berdua. Si Fang bilang bahwa mereka berdua belajar. Tapi saat maknya mengambil buku di celana si Fang, seliting si Fang belum dinaikkan. Mampus lu tong. Dan maknya juga bilang kalau mau begituan pakai pengaman aja, kasihan nanti pacarnya. Maknya gila ini ya. Malamnya Fang menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai dirinya saat hendak memasukkan otongnya tadi. Si bapaknya juga memaklumi kalau otong anaknya ini memang warisan dari bapaknya. Katanya kalau mau bercocok tanam harus pakai pemanasan jari dan lidah dulu. Bangke memang bapaknya ini. Contohnya seperti set dah. Keesokan harinya temannya si Fang sedang dibully. Lalu si Fang pun menolongnya dan ribut dengan Peter itu. Guru pun datang untuk melarangnya. Sepulang sekolah ternyata si Fang dikeluarkan dari sekolah. Dan ia melihat seorang wanita cantik dan asoy sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah-tengah hujan yang deras. Aduh, itunya kelihatan anjir. Aduh, ini cobaan berat anjing. Dan si Fang pun membantunya. Setelah hujan reda, wanita itu pun memberikan uang kepada si Fang. Karena si Fang ini baik hati, Fang pun menolaknya dan pergi dari wanita itu. Lalu Fang menelepon ibunya untuk memberi kabar bahwa ia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya langsung terjatuh sakit pinggang. Singkat cerita, Fang pun mulai bekerja menjadi tukang bersih-bersih di barnya si Hang, sepupunya itu. Ia pun menjadi perhatian wanita-wanita bar tersebut.
Lalu si Yoyo menggodanya dan akan membayar $10.000 jika Fang mau main dengannya. Fang pun mencoba untuk bermain. Tapi ternyata si Yoyo ngajak Fang ke teman-temannya. Lalu si Yoyo pun membuka celana si Fang. Alangkah terkejutnya Yoyo kalau ternyata otong si Fang ini gede banget jir. Lalu si Yoyo pun mencoba pemanasan sebelum bermain dengan Fang. Tapi tak lama kemudian si Fang pun malah udah keluar duluan karena mungkin baru pertama kalinya ya. Lalu ia pun ditertawakan dan pergi malu guys. Fang pun berdiam diri sambil sebat. Disitulah ia bertemu si Chris. Chris adalah gigolo yang di awal film yang sedang bersama si Yoyo tadi. Ia bercerita mengenai hal tadi dan si Chris bilang itu hal wajar. Chris pun menawari Fang untuk menjadi gigolo aja dan menemui kliennya. Singkat cerita ternyata kliennya adalah seorang wanita yang gendut dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Si Fang pun merasa ditipu oleh Chris. Sialnya lagi saat mereka berusaha mesra ada temannya si Peter yang memfoto dan mengirimkannya ke si Jolly alias pacarnya si Fang itu. Si Jolly pun langsung memutuskan Fang saat itu juga guys. Singkat cerita lagi Fang menemui bapaknya yang lagi ngamen. Dia bilang bahwa ibunya lagi sakit dan dirinya udah dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia juga bilang bahwa dirinya udah jadi gigolo. Si bapaknya ini memaklumi apa yang dilakukan anaknya karena memang keadaan ekonomi juga ya kan. Lalu si bapaknya ini nyuruh si Fang untuk pergi menemui seorang bernama Abson. Abson adalah raja gigolo. Jadi si Fang disuruh buat menemuinya untuk belajar menjadi gigolo dan sekalian nagih utang 30 juta milik bapaknya tersebut. Malamnya Fang menemui Yoyo. Si Yoyo pun jadi judes jutek karena pelayanan kemarin dengan si Fang. Karena udah keluar duluan sebelum si Yoyo puas. Si Yoyo pun menyuruh Fang untuk pergi aja ke tempat Michelle karena Michelle lagi butuh jasa gigolo. Keesokannya ia ke tempat Michelle dan ternyata anjrit, tubuhnya jadi meja makanan. Dan di situ ia rebahan tanpa busana guys. Lalu Michelle dan teman-temannya makan bersama. Terus ada nenek-nenek ingin makan. Malah gigit otongnya si Fang anjing. Singkat cerita Fang pun sudah selesai bekerja menjadi gigolo di rumah Michelle. Ia pun berjalan pulang sambil menangis. Malamnya ia menemui salah satu temannya. Ia bercerita mengenai dirinya yang menjadi gigolo. Temannya ini bilang kalau jadi gigolo harus keren. Rambut tertata rapi, pokoknya jangan culun deh. Lalu temannya ini juga merekomendasikan untuk pergi ke salonnya si Abson. Tak perlu lama-lama, Fang pun pergi ke salon Abson. Ia bertemu dengan anak buahnya si Abson dan memintanya untuk menunggu. Karena lama terus nunggu sampai malam, Fang pun menunggu dengan sabar. Anak buahnya si Abson pun ngajak ke bar. Lalu anak buahnya ini memberinya semacam vape, tapi apa ya yang pakai tabung itu, lupa namanya guys. Pokoknya si Fang langsung teler dan ngefly guys. Lalu si cewek ini bercocok tanam dengan Fang dengan keadaan teler. Lalu setelah itu Fang pun bisa menemui Abson. Dan tanpa basa-basi, ia menanyakan perihal pergigolan. Lalu Abson memberi sebuah quotes, anjir quotes. Lalu setelah itu Fang juga menanyakan utang ayahnya juga. Abson juga sedikit emosi dan tidak mau membayar karena ayahnya Fang juga kalau dilihat-lihat ke belakang banyak hutangnya juga sama dia. Singkat cerita, Fang pun menemui ayahnya yang lagi ngegembel dan menceritakan bahwa Abson nggak mau bayar hutangnya. Lalu beberapa orang pun datang untuk menagih hutang kepada ayahnya Fang. Karena nggak punya duit, mereka pun ribut dan kejar-kejaran. Lalu ayahnya sampai dibacokin sampai modar tak sadarkan diri guys. Fang pun menemui Abson lagi untuk meminta uangnya. Lalu Abson ngajak ribut dulu. Kalau menang dibayar. Sayangnya Fang selalu kalah dalam pertarungannya. Setelah itu Fang dan Abson pun ngobrol. Abson menunjukkan bakatnya yang aneh, yaitu mengambil pil di dalam gelas. Ia pun menjulurkan lidahnya dengan ajaib. Fang pun minta diajarin gimana caranya gitu. Lalu Abson pun memberitahu supaya nanti bisa disewa sama cewek enak. Fang pun harus berlatih dengan koin, menjilati koin tersebut sampai tidak jatuh dari kaca. Fang pun melatihnya terus menerus. Singkat cerita, Fang benar-benar mulai serius menunjukkan hasil latihannya kepada Abson dan akan dipraktekkan kepada anak buahnya si Abson. Lalu hasil latihannya pun benar-benar manjur dan si Abson pun bangga. Fang pun langsung ke bar dan menemui Yoyo, lalu mengajak Yoyo untuk bercocok tanam. Dan si Yoyo pun langsung terkapar lemas karena permainan si Fang itu. Fang pun benar-benar menjadi gigolo yang banyak dipesan. Singkat cerita, Michelle juga memesan si Fang dan seperti biasa, si Fang pun bercocok tanam sama si Michelle sampai puas. Singkat cerita, Fang menemenin teman gigolonya untuk casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini nggak cocok, sutradaranya itu pun meminta untuk Fang menggantikan casting temannya.
Alhasil, Fang lah yang terpilih dan ternyata si sutradaranya ini adalah wanita yang di awal film yang dibantu oleh Fang tadi untuk memasangkan ban mobilnya itu. Lalu Fang pun mulai kegiatan di dunia perfilman. Singkat cerita lagi nih lur, si cewek sutradara ini bernama Chong Li. Jadi si Chong Li ini mengajak si Fang ke pesta temannya dan pura-pura jadi pacarnya. Akhirnya si Fang pun mau. Keesokannya mereka pun berpesta dan bermesra-mesraan. Tapi ternyata temannya si Chong Li ini adalah si Peter, yaitu teman sekelasnya si Fang saat di SMA yang suka ngebully itu. Mereka pun minum-minum sambil ngobrol. Makin lama obrolan makin teler alias ngefly guys. Si Fang merasa ada yang aneh dan pergi ke WC. Lalu ia memuntahkan apa yang ia minum dan berusaha untuk tidak teler lagi. Di lain tempat, si Peter membawa Chong Li yang sedang teler parah ke kamarnya dan berusaha memperkosanya. Beruntung si Fang langsung memukulkan besi ke kepala si Peter sampai kejang-kejang. Dan memfotokannya itunya si Peter yang ternyata cuma 1 cm. Dia pun bilang bahwa otong si Peter cuma segede ceker ayam anjir. Lalu Fang membawa pulang si Chong Li. Di jalan setelah Chong Li sadar, ia pun langsung menjelaskan perihal tadi. Singkat cerita, si Fang dan Chong Li udah jadian. Si Chong Li ngajak ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Ia pun dikenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Lalu tak lama kemudian datanglah istrinya yang ternyata adalah Michelle alias langganan si Fang. Si Fang pun kaget dan si Michelle juga sama. Mereka pun menutupinya sementara dan melakukan makan malam. Fang juga diajak jalan-jalan sama Pak Ben untuk melihat-lihat koleksi benda tajamnya. Lalu ia pun ditodong dan bilang kalau nyakitin anaknya jangan harap kau bisa hidup lagi. Coba kalian bayangin, si Fang ini diancam sama ayahnya si Chong Li untuk jangan buat masalah. Tapi yang ada sebenarnya si Fang adalah gigolo dan pernah disewa sama istrinya sendiri. Modar lah si anjim. Michelle pun minta Fang untuk menemuinya dan mereka pun membahas perihal masalah ini. Si Fang sudah mutusin akan jadi aktor dan gak akan jadi gigolo lagi. Sedangkan si Michelle tetap kekeh gak mau karena dia nyewa si Fang bukan cuma untuk kepuasannya saja. Tapi dia juga mencintainya dan gak rela kalau Fang sama anaknya jadian dan Fang pun meninggalkannya. Keesokan harinya si Fang jujur sama Chong Li kalau dia sebenarnya adalah gigolo beneran. Tapi karena kekuatan cinta, si Chong Li pun gak ninggalin si Fang. Singkat cerita, si Michelle lagi meratapi kesedihannya karena orang yang ia cintai malah serius sama anaknya. Oh iya, kalau kalian nanya kenapa si Michelle ini malah pengen sama si Fang, kan udah ada suami gitu kan? Kayak lagi. Jawabannya adalah dia selingkuh guys. Terus suaminya kasar dan yang terakhir dia nggak benar-benar sayang sama suaminya. Lalu si Michelle pun teler dan tertidur dengan laptop yang menyala sambil muterin videonya yang bercocok tanam sama si Fang dulu. Saat tertidur pulas, Pak Ben suaminya datang dan melihat isi laptop itu. Saat jalan berdua, si Fang pun diculik oleh seseorang dan dibawa entah kemana. Scene pun berpindah ke rumah Pak Ben yang ternyata itu adalah perbuatan Pak Ben. Pak Ben pun marah-marah kepada si Michelle. Bahkan saking marahnya, ia menyuruh anak buahnya untuk mendiduri istrinya sendiri. Saat Ben hendak membunuh Fang, Chong Li pun datang dan menahan ayahnya saat itu juga. Saat itu Chong Li memohon untuk tidak membunuh Fang. Michelle pun datang menodongkan pistolnya. Dan tanpa basa-basi, ia pun menembak kepala Pak Ben sampai modar dan headshot. Chong Li pun kesal karena ayahnya meninggal dan langsung menghajar ibunya sendiri. Lalu Michelle pun menusuk perut anaknya sendiri dengan pisau. Dan si Fang pun bangun dan menodongkan pistolnya lalu menembaknya sampai mati sambil menangis. Fang pun membawa Chong Li untuk ke rumah sakit. Lalu scene diakhiri dengan si Fang dengan kekayaannya. Ternyata setelah Pak Ben mati, ia pun mengambil alih semua harta Pak Ben dan tetap menjadi gigolo pribadi Chong Li. Yang ternyata si Chong Li ini masih hidup guys. Lalu filmnya selesai. Ya nggak tahu mungkin si Chong Li ini jadi istrinya atau apalah nggak tahu. Jadi begitulah ending dari film The Gigolo. Cukup menarik lah ya. Tapi pas nonton saya capek bolak-balik ke kamar mandi guys. Karena film ini ajib banget sekali memang. Tapi dibalik semua itu ceritanya juga memang nggak seperti yang saya pikirkan di awal sih. Awalnya saya pikir kalau film ini bakal berfokus sama pergigoloan saja gitu. Tapi setelah lewat 1 jam, film ini mengembalikan beberapa karakter yang ada di awal film. Kayak si Peter atau kayak si Chong Li ini gitu. Jadi cukup menarik lah ya. Tapi ya sudahlah. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.